Santapan Harian Sabtu 11 Juli 2020. Hari ini kita akan membaca Rut pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-23. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-8 hingga 12. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami siapkan hati ini untuk menerima sabdamu. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Rut 2 ayat 8-12. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu, anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Sahabat Santapan Harian, setiap orang pasti pernah mengalami kekhawatiran akan hidup, masa depan, kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Seringkali semua itu menimbulkan ketakutan dalam hidup kita. Namun sebaiknya kita jangan terlalu cemas karena kita memiliki Allah yang tidak hanya mencipta, tetapi juga memelihara kehidupan. Setelah tinggal di Bethlehem bersama Naomi, Rut pergi memungut bulir-bulir jelai di ladang. Ia bekerja di ladang para pemetik atau penuai hasil panen. Menurut aturan di Israel, janda atau orang miskin hanya boleh memungut sisa-sisa jelai di belakang mereka. Alkitab menuliskan bahwa Rut berada di ladang milik Boas. Ternyata Boas merupakan salah satu anggota keluarga dari kaum Elimelech. Secara tradisi, Boas memiliki kewajiban untuk menebus Rut. Boas sangat baik kepada Rut karena ia tahu pengorbanannya untuk Naomi. Karena itulah ia memperlakukan Rut secara istimewa. Hal ini membuat keberlangsungan hidup Rut dan Naomi terpelihara dari hasil memungut jelai di ladang Boas. Ketika Rut bekerja di ladang Boas secara manusiawi, kita mungkin menganggap hal itu sebagai suatu kebetulan. Namun secara rohani, sebenarnya ini merupakan karya pemeliharaan Tuhan kepada Naomi dan Rut. Bagi Tuhan, tidak ada yang kebetulan, karena semua ada dalam kedaulatannya. Walaupun tidak menyadarinya, Tuhanlah yang menuntun langkah Rut sehingga ia bekerja di ladang milik Boas. Setidaknya Naomi meyakini hal ini. Jadi, apapun yang kita alami, semua itu bukanlah kebetulan semata. Ada tangan Tuhan yang memelihara dan menuntun. Seharusnya hal ini memberi pegangan kepada kita, agar tidak perlu khawatir terhadap hari depan dan segala persoalannya. Asal kita melakukan bagian kita untuk bekerja, berusaha, serta berserah kepada kedaulatannya, percayalah, Tuhan akan memelihara dengan cara yang ajaib. Mari kita berserah penuh hanya kepada tangan pemeliharaan Tuhan dan tekun mengerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa.
Ya Allah, kami berserah penuh kepadamu. Dalam Yesus Kristus, kami bertelut. Amin.